Cie, dua, tiga. Dan sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang alasan kenapa diberi nama Rumah Makan Padang, bukan Rumah Makan Minangkabau. Minangkabau tidak hanya dikenal dengan masyarakatnya yang religius serta kekayaan budaya dan tradisi yang beragam. Salah satunya dari segi kulinernya yang akan kaya dan terasa enak di lidah. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, mari sama-sama untuk menekan tombol like, komen, serta subscribe-nya, dan juga jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya, agar semua tidak ketinggalan dari video-video menarik dari kami selanjutnya. Terima kasih. Kira-kira di sini ada yang tidak menyukai masakan Padang? Masakan Padang selalu menarik untuk dibicarakan. Hampir semua kota dan kabupaten di Indonesia, bahkan di kota-kota besar dunia, restoran Padang dapat ditemukan dan menjadi favorit berbagai kalangan. Kehadiran restoran Padang di mana-mana membuat makanan khas Padang semakin populer dan dapat dinikmati oleh semua orang. Mungkin sudah cukup familiar dengan restoran Padang Pagi Sore, Sari Ratu, Garuda, atau Padang Merdeka. Selain resto-resto tersebut, ternyata masih banyak berbagai restoran Padang yang tak kalah jadi favorit loh. Menu masakan Padang yang ditawarkan pun beraneka ragam, tidak kalah bervariasi dengan restoran ternama. Minangkabau, nama yang diambil dari suku terbesar di Provinsi Sumatera Barat ini, juga terkenal dengan kulinernya yang sangat memanjakan lidah. Kulinernya bisa dijumpai di warung atau restoran yang biasa disebut dengan rumah makan Padang. Rasanya hampir di seluruh penjuru wilayah di Indonesia dapat dijumpai rumah makan Padang. Mengapa disebut rumah makan Padang dan bukan rumah makan Minangkabau? Ternyata ada sebuah cerita sejarah di balik penamaan rumah makan dengan kata Padang. Rumah makan Padang sebenarnya merupakan penamaan kontemporer bagi restoran Minangkabau yang mulai terkenal pada akhir 1960-an. Penyebutan Padang adalah bagian dari pergantian identitas yang dilakukan oleh orang Minangkabau pada waktu itu, menyusul pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, PRRI, yang terjadi di Sumatera Barat. Setelah pemberontakan itu resmi berakhir pada 1961, pemerintah pusat pun berusaha menghabisi semua elemen yang terkait dengan PRRI. Akibatnya kejadian tersebut, terjadilah eksodus besar-besaran oleh suku Minangkabau ke berbagai daerah lain di Indonesia, termasuk ke Pulau Jawa. Orang Padang setelah peristiwa PRRI disuruh melapor. Disuruh ini, dibilang orang kalah, dihina-hina, jadi tahanan di daerah sendiri. Akhirnya pada keluar mereka itu, ungkap Profesor Gusti Asnan, sejarawan Minangkabau di Universitas Andalas. Menurut Profesor Gusti Asnan, tindakan keras dan cenderung menindas dari pemerintah pusat pada waktu itu mendorong orang Minangkabau yang ada di perantauan untuk mengganti identitas mereka dengan beragam cara, termasuk mengganti asal etnik dari Minangkabau menjadi Padang. Termasuk dalam hal ini menamai kedai sebagai rumah makan Padang, dan itu telah dipertahankan hingga saat ini. Sejatinya,
Asal-usul rumah makan Padang ini sudah ada sejak perempat kedua abad ke-19. Di mana waktu itu Padang dijadikan ibu kota daerah administratif Gouvernement van Sumatera sekaligus dijadikan sebagai pusat aktivitas ekonomi Hindia Belanda. Adi seperti itu alasan diberi namanya Rumah Makan Padang, bukan Rumah Makan Minangkabau. Sebagaimana mestinya, kita sebagai masyarakat hanya bisa melestarikan budaya kuliner yang sudah diwarisi oleh orang tua kita. Karena masakan Padang ini merupakan perbedaan terasa lebih lezat dan nikmat dikarenakan banyak perpaduan bumbu rempah-rempah beserta santan yang membuat lebih nikmat dan gurih. Sekian dari pembahasan kami. Sebelum kami akhiri, mari sama-sama untuk tekan tombol like, komen, serta subscribe-nya ya sobat. Dan juga jangan lupa untuk share ke kawan-kawan yo. Terima kasih dan juga jangan lupa untuk bahagia.